Halo guys, selamat datang kembali di channel The Kos. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini gue akan mereview film yang banyak penikmatnya. Kenapa? Karena banyak adegan mantap-mantap nih guys. Film ini berjudul The Concubine yang rilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan sebuah istana yang dikuasai oleh Ibu Suri yang gila akan harta. Sampai-sampai permaisuri harus mengorbankan harta, tahta, dan cinta si dia. Anjay. Karena cinta segitiga, banyak di kerajaan itu nyawa pun melayang dan Raja Sirakus akan mantap-mantap. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's cuy, intro. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Kwon Yo yang sangat mencintai putri raja. Padahal ia hanya masyarakat biasa. Permaisuri yang dicintai Kwon Yo itu bernama Hwayon. Lantas, Sung Won pun jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Hwayon si putri bangsawan itu. Sementara itu, ibu pangeran Sung Yeon tidak merestui cinta pangeran kepada Hwayon. Ia pun berencana menjadikan Hwayon menjadi selir bagi raja atau saudara tiri pangeran Sung Yeon. Ayah Hwayon pun menyetujui hal itu. Mengetahui rencana itu, Hwayon dan Kwon Yo memilih kabur demi mempertahankan cinta mereka. Ternyata mereka pergi ke sebuah gubuk di tengah hutan dan melakukan mantap-mantap. Mereka menikmati kebebasan itu untuk membuktikan cinta mereka, walaupun akhirnya Kwon Yo harus tertangkap. Setelah itu, Hwayon pun resmi menjadi selir dan cinta mereka harus terpisahkan. Singkat cerita, Hwayon pun sudah memiliki seorang anak. Dan ayahnya yang menduduki sebagai raja jatuh sakit. Saat raja sakit, pasukan ibu pangeran Sung Won datang menjenguk. Karena sudah sakit parah, akhirnya raja pun meninggal. Pangeran Sungwon diangkat menjadi raja dan memimpin kerajaan. Pada akhirnya, ibu pangeran berhasil mendapatkan harta yang telah ia impikan dari dulu. Di sisi lain, setelah ayahandanya meninggal, Hwayon belum mengetahui apapun penyebab kematian ayahnya. Sampai akhirnya, ia menemukan bukti bahwa ada sebuah catatan ketika ayah andanya jatuh sakit. Dari situlah, Hwayon berpikir kalau kejadian itu ada sangkut pautnya dengan Ibu Suri. Suasana di istana pun semakin memanas karena Ibu Suri menjodohkan raja dengan wanita lain dan raja pun melakukan mantap-mantap di atas pengawasan Ibu Suri dan lainnya. Ia diarahkan bagaimana tata cara mantap-mantap yang baik dan benar, mulai dari dielus, diraba, dan sudahlah, Joni kalian nanti bangun anjing. Di sisi lain, Hwayon mendapat kabar bahwa ada sebuah tempat bawah tanah yang katanya hanya pasukan Ibu Suri yang mengetahui tempat itu. Dan ternyata tempat itu dijadikan tempat penyimpanan orang-orang gak guna. Kelihatannya mereka bekas siksaan anak buahnya Ibu Suri. Dan pada akhirnya Hwayon berhasil menemui orang yang sebelumnya tahu mengenai makanan yang dimakan ayahandanya sebelum sakit. Untung saja, Hwayon berhasil sembunyi karena saat itu pasukan Ibu Suri datang. Mereka akan menghukum penghuni istana yang melanggar aturan dengan memotong si Joni bagi yang pria dan diangkat rahimnya bagi yang wanita dan dijahit vaginanya untuk menunjukkan pentingnya aturan istana. Jadi ngeri anjim. Di sisi lain, Kwon Yo yang mencoba kabur dari sirkapan kini harus merasakan kehilangan si Joninya. Gak bisa gua bayangkan anjim. Singkat cerita, Kwon Yo pun dibawa ke istana dan bertemu lagi dengan Hwayon. Namun kali ini suasana sudah berbeda. Walaupun Hwayon terlihat merindukannya, Kwon Yo pun sudah melupakan rasa itu. Esok harinya, raja mendengar Hwayon menangis. Ia menangis karena tak kuat karena kepala ayahnya dipotong kemudian digantung oleh para pasukan Ibu Suri. Sampai akhirnya raja meminta pelayan Hwayon untuk menemuinya di sana.
Di sana ia diinterogasi mengenai Huayon setelah kejadian tadi. Namun raja malah membuat pelayan itu ketakutan karena ia malah membayangkan saat Huayon dimandikan oleh pelayan itu. Sampai akhirnya raja benar-benar mempraktikkannya dengan wanita itu sambil membayangkan kalau itu adalah Huayon. Akhirnya, untuk mendapatkan keturunan, ia melakukan dengan pelayan itu, hingga akhirnya ia diangkat menjadi nyonya dan bukan pelayan lagi. Di sisi lain, Kwon Yo pun merencanakan sesuatu dengan ayah tirinya. Ia akan membuat racun agar dapat melenyapkan Ibu Suri dan anaknya itu. Seperti yang kalian tahu, raja ini selalu disuruh ngecerot dengan wanita lain agar ia mendapatkan keturunan. Raja pun bertekad menemui permaisuri Hwayon untuk melakukan pengecerotan. Ia begitu memaksa, namun Hwayon tidak mau sampai-sampai Hwayon mengeluarkan air mata. Singkat cerita, Kwon Yo menemui Hwayon dengan menjaga jarak, corona mungkin, hehe. Terlihat mereka begitu sedih melihat keadaannya sekarang. Kwon Yo tidak sepenuhnya berubah, ia melakukan itu agar ia tetap selamat. Dan di sisi lain, ia pun mengajak Hwayon untuk kabur, agar nyawa mereka selamat. Namun, kini Hwayon benar-benar pasrah karena pada akhirnya mereka akan mati juga. Hwayon mencoba mempertahankan putranya itu karena dia kelak akan menjadi putra mahkota, mendiang kaisar. Sepertinya putra Hwayon ini adalah anak dari Kwon Yo karena di awal film mereka ngecerot di gubuk itu. Mungkin itu adalah benih dari cinta mereka. Kwon Yo pun mulai beraksi. Ia membuat ramuan yang akan diminum oleh raja. Biasanya, raja minum ramuan itu agar pengecerotannya semakin berkuat. Saat raja diminta untuk minum, ia malah sedang tidak mood. Pada akhirnya, menyuruh Kwon Yo untuk meminum ramuan itu. Padahal, itu adalah racun yang dibuat Kwon Yo. Hingga pada akhirnya, ia pun teler. Dari kejadian itu, yang menjadi sasaran adalah Ibu Suri. Karena yang raja tahu, ibunya ini memanglah jahat. Raja dan Ibu Suri pun akhirnya cekcok. Kwon Yo pun dihadapkan dengan raja. Sepertinya racun itu benar-benar mematikan. Saat ditanya tentang kebenaran racun itu, Kwon Yo mengibul dengan menuduh bahwa Ibu Suri yang dibalik semua ini. Setelah kebenaran itu diungkap, raja pun percaya kepada Hwayon. Dengan kehilapannya, raja malah mencekik Ibu Suri. Akhirnya, raja mulai bisa mengambil keputusan setelah bebas dari Ibu Suri. Hwayon dan Kwon Yo selamat dari kekejaman di istana itu. Dan Hwayon sangat berterima kasih karena mantannya itu telah menepati janji untuk membantu Hwayon meskipun Kwon Yo tidak mengakui ia sebagai ayah dari putranya. Setelah cukup lama bertahan, ia tak sanggup. Akhirnya ia pun meninggal guys. Setelah menjadi kaisar, raja pun datang untuk menjemput janjinya. Karena ia sekarang sudah menjadi kaisar, itu artinya Hwayon siap untuk ngecerot sama. Dan mantap pun dimulai. Singkat cerita, setelah raja puas, Hwayon menampakkan kejahatannya. Ia menusuk dada kaisar yang saat itu berada di pangkuannya. Sadis banget nih cewek, ngilu cok. Setelah orang-orang jahat di istana itu mati, kini Hwayon yang menjadi penguasa istana. Dan film pun berakhir. Gimana nih cok menurut kalian filmnya? Seru, rumit, dan pastinya buat Joni kalian bangun. Hahaha. Sorry guys kalau gue banyak salah dalam menyampaikan. Dan kesimpulan filmnya adalah Hwayon berhasil mendapatkan harta kekayaan ayahnya, walaupun ia harus kehilangan sosok ayah dan kekasih yang pernah ia cintai. Sekarang ia bersama putranya yang melanjutkan kekaisaran istana. Yang menjadi pertanyaan, putra Hwayon itu anak siapakah? Karena tidak diperjelas, mungkin kalian tahu, tulis di kolom komentar.